Selamat datang di channel Nursing Fire. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa saja yang dilakukan perawat selama 24 jam atau bagaimana memanajemen pelayanan keperawatan sesuai standar. Di tengah pandemi ini, mari kita tetap semangat melayani pasien, tetap hidupkan, kobarkan api semangat melayani dalam dunia keperawatan agar kita semua bisa bermanfaat bagi klien-klien kita. Bagaimana melakukan manajemen dari pelayanan keperawatan di ruangan? Untuk itu, biasanya perawat dinas pagi dari jam 7 sampai jam 2, dinas sore dari jam 2 sampai jam 9, dinas malam dari jam 9 sampai jam 7 pagi. Ada rumah sakit lain yang menerapkan jam berbeda, tapi pada umumnya seperti itu. Nah, apa saja yang harus dilakukan oleh seorang perawat selama 24 jam? Maka kita akan bahas lebih dalam tentang manajemen pelayanan keperawatan di ruangan. Misalnya, kita dinas pagi. Kita jam 7 pagi harus berada di ruangan kita untuk melaksanakan operan dari dinas malam. Nah, operan atau timbang terima istilahnya adalah handover. Maka ke depan istilah handover akan kita pakai. Bagaimana handover yang benar? Handover yang benar yaitu metode SBAR. Itu merupakan standar internasional. Jadi, perawat di Indonesia dan juga perawat di luar negeri menerapkan metode SBAR ini dalam melakukan komunikasi efektif. Metode SBAR juga dilakukan dalam situasi 3 keadaan. Bisa misalnya yang pertama yaitu handover ini. Bagaimana operan antar perawat di ruangan. Kedua, bagaimana ketika kita memindahkan pasien ke unit lain? Kita juga harus menggunakan komunikasi efektif dengan metode SBAR. Misalnya kita memindahkan pasien antar ruang satu ke ruang lain, memindahkan pasien dari rumah sakit satu ke rumah sakit lain, harus menggunakan metode SBAR. Nah, yang ketiga, kapan metode SBAR dilakukan? Yaitu pada saat kita berkomunikasi dengan teman sejawat, misalnya D3, melaporkan atau meminta konsultasi kepada perawat nurse, atau perawat ketika berkolaborasi menelpon dengan dokter atau dokter DPJP, maka menggunakan metode SBAR. Jadi SBAR bisa dilakukan pada 3 situasi. Ketika handover jam 7 pagi, perawat dinas malam melaporkan kondisi pasien, kemudian melaporkan kondisi ruangan beserta sumber daya yang ada di ruangan. Ada yang bilang yang memimpin adalah perawat dinas malam, memimpin operan atau handover. Ada yang bilang perawat dinas pagi. Ada juga yang mengatakan kepala ruangan. Saya merekomendasikan yang memimpin handover itu adalah kepala ruangan. Nah, ketika kepala ruangan bersiap untuk membuka operan atau handover, maka perawat dinas malam pastinya sudah menyiapkan dokumen yang diperlukan, rekam medis yang diperlukan, dan otomatis perawat pagi juga sudah harus ada di tempat. Makanya, menjadi seorang perawat harus meningkatkan terus-menerus disiplin kita. Ketika kita berhalangan hadir, kita harus memberitahu atasan kita. Karena seperti ini, jam 7 pagi kita harus melakukan operan atau handover. Kemudian, setelah kita menerima handover metode SBAR dari perawat dinas malam, maka kita selanjutnya yaitu melakukan yang namanya bedside handover. Dan setelah dari nurse station, kita harus ke pasien, ke kamar pasien, namanya bedside handover. Bedside handover ini bisa dilakukan sekaligus perawat pagi atau PPJA atau nurse-nya melakukan pengkajian lanjutan dan langsung memperkirakan kemungkinan diagnosa keperawatannya apa di kamar pasien, kemudian balik lagi ke nurse station untuk misalnya ditutup dulu handovernya oleh kepala ruangan dengan memimpin doa. Kemudian setelah berdoa, perawat dinas malam pulang, dipimpinlah oleh masing-masing tim, ketua timnya atau PPJA-nya melakukan yang namanya pre-conference. Nah, pre-conference inilah menegakkan diagnosis keperawatan setelah pengkajian lanjutan tadi pada saat misalnya handover, bedside handover, tegakkan diagnosis keperawatan saat pre-conference, susun, ada formnya, dan susun intervensi. Jadi,
Katim atau nurse atau PPGA-nya, perawat penanggung jawab asuhan, menyusun intervensi untuk pagi itu dari mulai jam 7 lewat itu sampai jam 1 siang. Disusunlah intervensi berdasarkan diagnosis keperawatan. Tertulis di kolom diagnosis dan intervensi. Setelah disusun, bagi tugas kepada timnya. Misalnya ada timnya di situ yang vokasi atau yang D3. Diskusikan dan bagi tugasnya. Dan tim kita kerjakan sampai jam 1 siang. Karena nanti jam 1, kita harus post konferen. Kemudian, setelah tim itu mendapatkan tugas, maka dari mulai jam 7 lewat, kemudian jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, kita melaksanakan implementasi berdasarkan rencana yang sudah disusun oleh perawat nurse kita atau ketua tim kita. Di mana menuliskan implementasi itu? Di catatan perawatan. Harus ada tanggal dan jamnya. Bisa per jam misalnya. Nah, apa yang diimplementasikan? Intervensi yang sudah disusun oleh tadi ketua tim kita. Nah, kemudian diimplementasi oleh tim di catatan perawatan. Nah, yang dilakukan adalah OTEK, observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Kemudian, setelah diobservasi, langsung tulis evaluasi formatifnya di catatan perawatan. Jam 9 kita mengobservasi, langsung hasil observasinya ditulis. Jam 10 kita melakukan edukasi. Apa hasil edukasinya? Langsung ditulis. Itulah namanya evaluasi formatif. Kita ingat, evaluasi itu ada dua, formatif dan sumatif. Formatif yaitu evaluasi setelah tindakan dilakukan. Sumatif adalah evaluasi akumulasi sepanjang kita berdinas, evaluasi akhirnya. Kemudian, setelah kita menulis implementasi di catatan perawatan, kita tulis per jam, langsung ada implementasi dan evaluasi formatifnya, maka kita bersiap jam 1 siang, tim kita untuk melakukan post conference, membahas apa yang sudah kita lakukan, sampai mana keefektifannya, dan melakukan evaluasi keperawatan. Evaluasi keperawatan ditulis di CPPT. Ditulis di CPPT. Artinya, kita melakukan evaluasi sepanjang kita berdinas selama misalnya 10 jam itu, maka kita tulis di CPPT yang merupakan evaluasi sumatif dengan metode SOAP. Setelah kita menulis CPPT, kita bersiap untuk melakukan handover atau operan kepada dinas sore. Kalau dia misalnya pagi adalah nurse, sebagai PPGA atau perawat penanggung jawab asuhan pasiennya adalah nurse, maka dia yang menulis CPPT, karena dia harus menyusun intervensi untuk dinas sore dan dinas malam. Nanti kalau yang dinas sore, bisa perawat D3 atau vokasi yang menulis CPPT. Karena CPPT itu adalah evaluasi keperawatan. Dan itu tupoksi D3 dan nurse. Nah, contoh di sini misalnya dinas pagi menulis CPPT jam 1 siang. Subjektifnya, klien mengatakan, saya merasa sesak napas, objektifnya batuk tampak tidak efektif, klien tampak tidak mampu batuk, sputum berlebih, terdengar ronci kering saat auskultasi paru. Kemudian, TTV-nya tensi 120/70, TEM 36, puls 120 kali per menit, RR 30, berarti RR-nya cepat ya. Nah, A-nya, A itu adalah asesmennya, bersihan jalan napas tidak efektif. Kemudian P-nya atau planning-nya, yaitu setelah dilakukan intervensi selama 1 kali 16 jam, maksudnya sisanya, bisa 1 kali 24 jam boleh. Maka bersihan jalan napas meningkat dengan kriteria hasil, batuk efektif meningkat, produksi sputum menurun, dyspnea menurun, frekuensi napas normalnya 16-24, dan pola napas membaik. Nah, kemudian susun instruksi. Jadi, nurse menyusun instruksi. Untuk perawat sorenya, ditulis di situ, instruksinya adalah latihan batuk efektif, manajemen jalan napas, dan pemantauan respirasi. Untuk dinas malamnya sama, misalnya latihan batuk efektif, manajemen jalan nafas, pemantauan respirasi. Seorang perawat, baik itu perawat D3 maupun nurse, harus menguasai juga buku Psiki. Karena ketika dikatakan di situ intervensinya latihan batuk efektif, pasti ada OTEK-nya. Pasti ada observasi, terapeutik, edukasi, kolaborasi.
bisa dibaca di buku Siki. Seperti itu. Nah, setelah selesai melakukan penulisan CPPT, maka lakukanlah yang namanya handover ke dinas sore, yaitu handover dengan metode SBAR. Jika berbicara SBAR, maka SBAR itu situasi, background, assessment, dan rekomendasi. Situasi itu apa? Ada 3. Identitas pasien, masalah saat ini, dan diagnosa medis. Kemudian background. Background itu apa? Background itu adalah riwayat penyakit atau situasi yang mendukung masalah atau situasi saat ini. Nah, untuk asesmen yaitu kesimpulan masalah yang sedang terjadi pada pasien terhadap analisa dari S dan B. Jadi, asesmen itu analisa dari situasi dan background. Nah, untuk rekomendasi itu adalah apa yang sudah perawat lakukan dan apa yang kita rekomendasikan untuk nanti dilakukan. SBAR di situ, selamat siang, pasien kelolaan tim A, yang pertama adalah Tuan B, umur 45 tahun, kemudian dokternya dokter A, gunakan kelas BPJS, masalah saat ini masih sesak, masih susah bernafas, diagnosa medisnya adalah PPOK misalnya. Maka kita masuk ke B, cuman pada saat operan tidak perlu disebutkan SBAR, langsung saja narasi. Klien sudah 3 tahun mengalami PPOK, riwayat klien yaitu sebagai perokok berat, dan akibatnya klien sering sesak napas, sputum berlebih, ada ronci, respirasi rate-nya 30 kali per menit. Kemudian, klien mengalami bersihan jalan nafas. Tindakan yang sudah kami lakukan pada dinas pagi ini hingga siang ini adalah latihan batuk efektif, kemudian manajemen jalan nafas, kemudian pemantauan respirasi. Di latihan batuk efektif, kami sudah melakukan posisi semi-fowler, kemudian kami sudah membuang sekret pada tempat sputum, kemudian kolaborasi, sesuai dengan terapi dokter, kami sudah memberikan mukolitik, yaitu obat A, B, dan C. Untuk dinas sore, tolong lanjutkan, yaitu latihan batuk efektif, di mana ada observasi terapeutik edukasi kolaborasi, dan manajemen jalan napas, serta pemantauan respirasi. Nah, setelah selesai kita melakukan handover di nurse station, maka kita masuk ke kamar pasien. Pada saat dilakukan bedside handover di sebelah pasien, maka dijelaskan tindakan apa yang sudah dilakukan, kemudian jelaskan juga oleh perawat dinas sore apa instruksi dari dinas pagi untuk dilakukan pada sore hari, dan mintakan pendapat pasien tentang itu. Setelah itu, kemudian balik lagi ke nurse station dan mendiskusikan lagi. Ditutuplah handover pada siang itu. Maka dinas sore kemudian melakukan asuhan, menulis implementasi di catatan perawatan sampai jam 8 malam. Jam 8 malam dilakukanlah post conference disertai dengan penulisan CPPT sebagai evaluasi sumatif. Di CPPT sore, S-nya klien mengatakan sesak berkurang sekarang. Objektifnya, batuk masih ada, kemampuan batuk tampak mulai ada, sputum masih ada, suara ronci masih ada, TTV-nya sekian, dan A-nya bersihan jalan nafas tidak efektif. P-nya, setelah dilakukan tindakan selama 1 kali 8 jam, bersihan jalan nafas meningkat dengan kriteria hasil batuk efektif, produksi sputum menurun, dyspnea menurun, frekuensi napas, dan pola napas membaik. Ditandatangani, dan kalau misalnya perawat vokasi atau D3 yang menulis yang melakukan evaluasi CPPT, maka tidak perlu memberikan instruksi, karena instruksi sudah diberikan oleh perawat nurse atau PPJA-nya pada dinas pagi. Setelah itu, perawat dinas sore jam 9 melakukan handover kepada perawat dinas malam. Metodenya sama, dilakukanlah handover di nurse station, kemudian pergi ke kamar pasien untuk melakukan bedside handover. Memperkenalkan diri, menyampaikan apa yang sudah dilakukan, dan menyampaikan rencana intervensi apa yang akan dilakukan pada dinas malam berdasarkan hasil dari handover di ruang perawat tadi. Nah, kemudian sama, dinas malam tetap menulis implementasi di catatan perawatan. Ada di situ jamnya, implementasinya, dan langsung evaluasi formatifnya. Nah, begitu juga seterusnya sampai jam 6 pagi. Jam 6 pagi, perawat dinas malam melakukan post conference, mengevaluasi asuhan selama dinas malam, kemudian melakukan evaluasi sumatif di CPPT dengan metode SWAP.
maka perawat dinas malam bersiap untuk melakukan handover lagi kepada perawat dinas pagi. Dan ketika misalnya perawat vokasi dinas sore atau dinas malam terjadi perubahan sesuatu pada pasien yang mendesak, yang penting, maka jangan lupa konsulkan kepada perawat penanggung jawab asuhan dari pasien itu atau nurse di ruangan itu. Demikian pembahasan kita tentang manajemen pelayanan di ruangan. Kita bertemu lagi di video berikutnya dengan pembahasan yang berbeda. Sampai jumpa, tetap semangat, Nursing Fire! Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol lonceng agar Anda mendapat notifikasi pada video berikutnya. Sampai jumpa!